Ya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Daud alaihissalam. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yahya ya Zakaria. Assalamualaikum ya Daniel. Assalamualaikum ya Musa ya Isa. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi bismillahi masya Allah, la yashuku khaira illallah, bismillahi masya Allah, la yashrifu su'a illallah, bismillahi masya Allah, maka min nikmatin faminallah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal farji, abwabal rahmatik, abwabal jannah. Bismillahi nuri nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada, di seluruh negeri, di seluruh Asia Tenggara, Singapura, ya, dan juga sahabat-sahabat di seluruh di Kalimantan semuanya, ya, dan sahabat-sahabat di Australia, ya, di Melbourne, di Perth, Sydney, ya, Mbak Nuri di Perth, kemudian Mas Rudi adalah di Melbourne, kemudian juga Mas Andi, dan juga Mbak Wiwi, ya, yang ada di Hong Kong, ya, atau Mbak Siti, ya, yang ada di Hong Kong. Kemudian juga sahabat Singapura, Mbak Siti, ya, dan juga yang dari sahabat-sahabat Kuala Lumpur, ya, dan juga sahabat saudara keluarga Pak Abu yang dari Malaka, ya, Pak Majid. Assalamualaikum Pak Majid. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan nih anak Abah Mas Budi juga udah Pak Haji Eet, ya, Bu Erwin, terima kasih topinya, ya. Profesor Maria, ya. Semualah, semua, ya, kalau Abah mau absen, yang Mas Bambang, ya, Irian, semua, Pak Reza, Papua, semualah. Dan semuanya sahabat Abah, marilah kita sama-sama senantiasa adalah mensyukuri segala nikmat Allah, ya. Karena salah satu ciri orang yang sadar itu adalah bersyukur dari semua, ya. Jadi pada pagi hari ini sahabat, ya, ada soalan yang disampaikan adalah ciri-ciri orang yang sudah sadar, ya. Karena memang sahabat, bicara Al-Quran itu hanya bicara sadar dan tidak sadar. Allah bicara sadar itu adalah kepada orang yang sudah beriman.
Dan iman itu adalah al-imanu kullu, al-imanu bi ru'yatillah adalah orang yang sudah sadar. Ya. Maka lawannya itu orang yang tidak sadar. Dalam Al-Quran dianggap adalah orang yang lupa pada Allah. Atau orang yang disebut oleh Allah junub tadi semua. Atau orang yang oleh Allah disebut buta mata hatinya. Itu orang yang tidak sadar. Jadi orang sadar itu adalah orang yang sudah bahagia intinya. Karena tidak ada lagi yang menghalangi dalam pandangan dohirnya, pada ro'anya, pada penglihatan dohir, pada nadhoro penglihatan hatinya, pada basyiroh penglihatan mata hatinya, dan sudah sampai pada penglihatan absor, penglihatan Allah. Ya. Dia sudah tidak menggunakan lagi penglihatan ini. Karena pada saat penglihatan ini sudah tidak diguna, maka dia sudah bebas dari Ayub. Ya. Dia sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Dan dia nadhoro, sudah bebas dari penyakit butanya Yakub. Kemudian dia pun sudah keluar daripada tubuhnya. Dia sudah bebas seperti Yunus keluar dari perut ikan. Seperti Ashabul Kahfi yang sudah keluar dari guha. Itulah ciri orang sadar. Dia sudah keluar. Jadi dia sudah bebas daripada kendali nafsul amaroh pada Ibrahim tadi semua. Adalah dia yang terbakar dengan api sebelum dia menyembelih putranya. Menyembelih pengakuan Adamnya. Menyembelih identitasnya. Nah inilah gerbang awal adalah untuk membangun kesadaran adalah engkau mampu menyembelih dirimu sendiri. Engkau sudah patihah tubuhmu. Dan engkau sudah masuk pada alif lam mim. Sehingga tidak ada lagi keraguan pada dirimu dalikal kitab. Tubuhmu sudah menjadi kitab. Tubuhmu sudah menjadikan Al-Quran. Tajwid pada tubuhmu. Qiraat pada tubuhmu. Al-Quranul Majid adalah segala apa yang kau buat sudah menjadi Al-Quran. Tanganmu sudah Al-Quranul Karim. Matamu sudah Al-Quranul Hakim. Dan hidupmu sudah Al-Quranul Azim. Inilah ciri orang yang sadar. Maka dia salah satu cirinya adalah bahagia. Dan orang yang sudah sadar berarti orang yang sudah ma'rifat. Tapi dia adalah bukan merasa ma'rifat. Artinya dia sudah lupa ma'rifat. Karena orang yang sudah ma'rifat dia tidak akan merasakan ma'rifat. Karena orang yang sudah ingat tidak akan mencari, akan sudah lagi tidak lagi kata mengingat tadi semua. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu dia tidak merasa ma'rifat. Orang yang sudah ingat itu sudah lupa tadi semua. Tapi lupa pada dirinya. Lupa. Tajalilah Allah pada dirinya. Lupa kepada wujudnya. Maka apapun yang keluar dari tubuhnya dia melihat fi'il Allah pada dirinya. Hanya menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya yang disebut syariat. Apapun syariatnya. Pada sholat, segala apapun yang menyambungkan, kau menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, semuanya kau bisa sebut sholat. Karena arti sholat beda dengan usalli. Sahabat. Dan Allah menyuruhnya sholat, bukan usalli. Maka disitulah kalian harus memahami. Ada sholat maktubah pada tubuhmu, ada sholatul wusta pada hatimu, ada sholatul daim pada syirmu, pada ruhmu. Tadi semua ya. Maka sudah tidak lagi kata sembah menyembah. Karena tubuh sudah kembali kepada tubuhnya sudah kembali kepada pada asmanya. Afalnya sudah kembali melebur pada asma. Asma sudah melebur pada sifat. Sifat sudah melebur pada zat. Maka orang yang sudah sampai dikir yang terbaiknya, dikirnya adalah dikir kulu jasad. Bukan lagi dikir menyebut-nyebut. Bukan dikir mengingat-ingat. Tapi adalah dikir dengan perbuatan tubuhnya. Dikir yang sudah 7 lapis bumi pada tubuhnya. Pada bulunya. Maka bismillahi fi ruhi. Zikir ruhnya. Bismillahi fi jismi. Zikir jasadnya. Bulunya zikir. Kulitnya zikir. Dagingnya zikir. Tulangnya zikir. Uratnya zikir. Sumsumnya zikir,
darahnya zikir. Zikir yang sudah meliputi adalah kullu jasad, seluruh jasadmu. Jadi disinilah sahabat salah satu ciri. Tetapi bagaimana cirinya? Flying. Cirinya adalah bahagia. Kenapa bahagia, Bah? Karena tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana. Maka ciri orang yang sadar sudah tidak lagi bertanya. Karena bertanya menunjukkan masih ragu kepada Tuhan. Bertanya kau masih lali. Belum jelaslah kau melihat Tuhan. Apa yang kau ingin tanyakan pada Tuhan? Maka dalam perjalanan manusia mencari Tuhan, sahabat, tidak ada lagi kalau orang yang sudah sadar itu mencari. Karena dia sudah, bahkan dia lebur. Tidak lagi kata cari mencari. Tidak lagi sembah menyembah. Tidak lagi ingat mengingat. Dia sudah betul-betul lupa tentang hakikat dirinya. Kenapa? Karena Allah tajalli pada seluruh tubuhnya. Maka salah satu ciri yang kamu bisa rasakan adalah bahagia. Orang yang bahagia itu sudah tidak bertanya lagi. Di mana Allah? Maha Allah. Tidak. Tadi semua ya. Karena dia sudah mengetahui. Bagi orang-orang yang mencari Tuhan masih berjalan mencari api membawa obor. Nah, dia orang yang sudah sadar itu, sadarlah dirinya lah obor. Buat apa cari api kalau dirinya adalah obor? Dan obor itu lebih besar daripada api. Orang yang sudah sadar tidak lagi bahwa dia itu adalah menyelam ke dalam air mencari air. Karena dia sudah sadar dia ada dalam lautan bahrul hayat, lautan hidupnya Allah. Jadi orang yang sudah sadar tidak akan mencari rizki, sahabat. Karena sesungguhnya dia sadar, dialah sumber rizki itu. Dia sudah mengerti sesungguhnya Allah Ar-Razik, dialah marzuk itu. Maka kesempurnaan Razik bersama marzuk. Kesempurnaan abid bersama ma'bud. Kesempurnaan khalik bersama makhluk. Kesempurnaan zikir bersama mazkur. Kalau yang mengingat, yang diingat satu. Kalau yang mencari, yang dicari satu. Kalau yang yang disembah dan yang menyembah satu. Maka disitulah dia sudah lupa. Amnesia. Amnesia yang sempurna. Dia tidak lagi kata ingat mengingat. Yang ada rasa bahagia. Hanya diisi dengan air mata. Dengan ketenangan. Dengan kejiwaan. Karena dirinya sudah sadar sepenuhnya. Tidak lagi mencari surga yang di seberang sana. Karena surga sudah bersamanya. Tidak lagi mencari apapun keluar dari dirinya. Karena dirinya adalah merupakan samudra Tuhan itu sendiri. Karena dirinya adalah merupakan lautan api itu sendiri. Karena engkau adalah api itu sendiri. Sahabat, jadi dalam bahasa jadi kalau masih ada bertanya, bah saya udah ma'rifat belum? Pasti belum. Gitu. Kalau ada lagi bertanya atau merasa saya udah ma'rifat, pasti belum. Tadi semua. Karena kata ma'rifat itu bukan sesuatu yang bisa kamu ucapkan. Itulah man arafullah kala lisanahu. Orang yang sudah kenal Allah, keluhlah lisannya. Adapun Abah menyampaikan ini adalah hanya untuk memberikan tuntunan kepada berbagai makhluk dengan segala tingkatan. Maka tentu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari perut ini bukan hanya boleh diucapkan oleh orang yang sudah sadar. Maka orang bijak tidak salah mereka berkata, jangan kau keluarkan isi hakikat. Itu tidak boleh kepada orang yang masih belum sadar. Karena isi perutnya masih najis. Apalagi tubuhnya. Tubuhnya saja najis. Apalagi isi perutnya. Tapi orang yang sudah sempurna. Kembali. Jangankan tubuhnya. Isi perutnya pun sudah halal. Maka hakikat boleh didohirkan hanya oleh orang-orang yang sudah lebur pada dirinya. Nah inilah sahabat. Maka jangan gatal menyampaikan ilmu ma'rifat. Jangan gatal menyampaikan isi perutmu dari semua ya. Karena bagi orang yang masih najis tubuhnya, najislah isi perutnya.
Maka diajarkan dalam syariat tidak boleh kotoran pada saat satu titik ujung jari pun, maka dia najis. Tapi pada saat di perutmu 5 kilo pun tidak najis. Tapi bagi orang yang sudah tidak lagi, maka isi perutnya juga sudah suci dari semua. Maka itulah yang boleh menyampaikan. Maka karena dikhawatirkan kalau seandainya isi perutnya belum najis, maka kau menyampaikan ilmu ma'rifat, kau akhirnya akan membuat najis mutanajis. Engkau akan jual ilmu itu dengan murah karena engkau masih najis dari semua, ya. Nah, inilah yang kenapa dilarangnya menyampaikan ilmu dalam, karena ilmu dalam itu adalah karena dalaman perut kita najis hanya boleh disampaikan orang yang sudah hilang najis pada dirinya. Karena tubuhnya sudah syariat, tubuhnya sudah torikat, tubuhnya syariat, hatinya torikat, ruhnya sudah hakikat, dan sirnya sudah ma'rifat. Ya. Maka bagi kalian yang masih tahapan, masih merasakan, diamlah. Man arafullah kala lisanahu, siapa yang sudah kenal Allah, sampai kalian betul-betul sadar sepenuhnya, sehingga tidak lagi merasa menyampaikan. Nah, inilah yang menjadikan najis pada saat merasa menyampaikan. Sehingga menyampaikan itu menjadikan suatu harapan pada yang menyampaikan adalah yang selain Allah. Itu yang tidak bolehnya. Nah, maka bagi orang yang sudah tidak ada lagi harapan pada makhluk, yang sudah mati sempurna. Tadi al-inabatu ila daril hulud, sudah inabah. Inabah tubuhnya pada fi'il Allah. Inabah hatinya pada asma Allah. Inabah ruhnya pada sifat Allah. Inabah sirnya pada zat Allah. Maka sudah tidak lagi kata keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Maka disitulah engkau, berarti orang ini sudah mampu menyembelih tubuhnya. Sudah masuk dalam surat Al-Baqarah. Sudah menyembelih tubuhnya. Supaya ibadahnya tidak sia-sia. Tadi semua. Maka segala apapun yang dilakukannya, maka dia sudah menyaksikan. Matanya sudah tidak lagi mengkafirkan satupun makhluk di dunia ini. Inilah ciri orang yang sudah sadar itu, dia akan bersyukur. Menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh matanya. Karena sahabat, ada ciri orang syariat mengingat Allah dengan ucapan perbuatan. Kemudian ciri orang thariqat mengingat Allah dengan hatinya. Ciri orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Tapi ciri orang ma'rifat melihat Allah dengan mata. Maka dia kemanapun dia hadapkan, tidak ada lagi yang kafir di matanya. Karena semuanya hanya melihat Allah. Dia sudah bebas dari penyakit kulitnya Ayub. Kemanapun dia hadapkan, hilanglah segala yang selain Allah pada segala makhluk. Yang nyata, yang zahir, yang wujud, hanyalah Allah. Maka tidak lagi Hindu, tidak lagi Buddha, tidak lagi Kristen, tidak lagi babi, tidak lagi anjing. Maka itulah sesungguhnya yang sudah sampai kepada bahrul hayat kembali. Pada laut itu tidak ada lagi air sungai, tidak ada lagi air sumur, tidak ada lagi air sawah, tidak ada lagi air hujan, tidak ada lagi air salju. 7 air mutlak dohir sudah melebur pada 7 air mutlak batin. Sudah tidak lagi kamu dan aku. Sudah tidak lagi aku, dia dan kamu. Sudah tidak lagi aku dan kamu, kami. Yang ada hanyalah aku. Bahrul hayat. Sehingga disitulah yang dimaksud bahwa orang yang sudah ma'rifat itu lupa. Dia hilang identitasnya. Dia hilang adabnya. Bahkan leburlah Muhammadnya adalah pada dohirnya Allah semua sahabat. Ya. Nah, salah satu cirinya adalah tentu saja adalah pasti bahagia. Sudah tidak lagi mencari surga di luar. Sudah tidak lagi surga selain. Maka segala alam fisik ini sudah menjadi jannatul ma'wah pada jismaninya. Makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan surga. Karena dia sudah lebur rozik dan marzuk. Dia sudah lebur antara pencari rizki dan pemberi rizki.
sudah jadi dirimu. Antara abid wal ma'bud, yang menyembah disembah sudah satu. Ya. Banyak orang yang protes tentang tauhid dibagi tiga. Tidak apa-apa, karena dia belum paham. Karena dia ingin langsung saja pada satu. Tidak mungkin kamu sampai kepada rasa, kecuali pada daging. Dan tidak mungkin kamu sampai pada daging, kecuali lewat kulit. Tadi semua. Ya. Maka inilah sesungguhnya adalah hakikat Yasin. Adalah, kalau orang bertanya kenapa tauhid dibagi tiga, bukan dibagi tiga, tapi itulah kenyataannya. Bahwa Tuhan mengajarkan kita dari awal pun Tuhan adalah tajali, dari kosong. Dari kosong, Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang punya Tuhan tidak punya af'al. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Tuhan yang Tuhan tidak punya zat sesungguhnya. Kalau masih punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al, nggak ada bedanya sama kamu. Itu pasti belum Tuhan. Tujuan kita adalah kembali saja kepada kosong. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan di balik kosong itu. Bukan pada kosong. Sahabat, maka itulah kesempurnaan memandang dari semua. Dan Tuhan yang Tuhan itu tidak akan bisa kau temui yang di sebalik yang kosong itu. Kecuali memulai dari alam ahadiyah. Menyadarkan sebenarnya yang ada hanya Dia. Nah itulah maka kau akan dilebur pada lautan. Jannatul ma'wa pada tubuh. Maka tubuhmu sudah merupakan adalah surga tadi semua. Maka hanya orang-orang yang tidak sadar masih menganggap surga di seberang sana. Karena dia tidak mengerti hakikatnya pada dasarnya. Kalau kita runut Al-Quran, jelaslah surga itu pada alam fisik ini semuanya. Kalau orang yang sudah sadar tidak akan mencari surga di luar dirinya. Itulah cirinya sadar dan tidak sadar. Ada syukur dan kufur. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup. Jadi tauhid itu terbuka, syirik itu tertutup dari semua. Suci itu terbuka, junub itu tertutup dari semua. Ya. Nah itulah. Jadi kalian bisa membedakan orang yang masih ngomongin adalah segala yang berkaitan dengan kenikmatan dohir dan adalah kepahitan dohir nyatalah di alam fisik ini. Karena sebenar-benarnya segala apapun yang nampak ini sahabat sebenarnya adalah hanya materi. Dan segala materi ini adalah semuanya adalah kosong dari semua. Jadi kalau begitu bagi orang yang sudah betul-betul sadar dia akan mengerti sebetulnya keberadaan dirinya adalah wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan dari semua. Melihat karena samanya. Melihat karena basornya. Mendengar karena samanya. Bergerak karena kudratnya. Berkeinginan karena irodatnya. Wujudlah dia pada wujud Allah dari semua. Ya. Itulah sadar sahabat. Maka itulah Allah mengisahkan dalam Al-Quran tentang kata sadar. Dan itulah kita Nabi Muhammad adalah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang sudah tiada lagi dari semua adalah. Itulah langit ketujuh kesadaran. Pada kesadaran Ibrahim. Dari semua bahasanya. Di mana kesadaran Ibrahim? Ibrahim itu letaknya di dadamu. Baitullah. Itulah rumah Ibrahim. Baitullah itu dikisahkan dibangun Ibrahim secara fisiknya. Dadamulah rumah Ibrahim itu. Ka'bahnya sudah pindah pada jasad. Orang yang sadar masjidnya sudah di dadanya. Orang yang belum sadar Baitullahnya mesti pergi jauh dari sini. Kalau orang yang masih Baitullah masih pergi jauh, pasti dia tiap hari mencari Tuhannya seperti orang adalah membawa-bawa obor cari api. Ibadahnya membawa-bawa obor, tapi dia lupa pada apinya. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Orang yang belum sadar, pasti tiap hari mikirinnya rizki. Dia nggak sadar. Bahwa sesungguhnya dia adalah nasi tumpeng yang besar, tapi di otaknya mikirin tasik kucing,
nasi lemak dibungkus dengan daun pandan. Semua. Padahal dialah sesungguhnya sumber daripada nasi itu. Itu cirinya sadar dan tidak sadar, Mas Andri tadi semua ya. Jadi orang yang sudah sidroh al-muntaha pada puncak kesadaran, dia sudah, maka tadi sudah menyembelih dirinya, surat Ali Imran tadi semua ya. Atau dalam bahasa sudah merasakan telaga kausar di sini. Telaga kausar itu jangan cari di luar dirimu. Disinilah telaga kausar itu tadi semua ya. Jadi yang harus kamu pahami, hanya orang-orang yang masih tertutup, yang masih menganggap telaga kausar nanti. Hanya orang tertutup masih menganggap bahwa sorga itu nanti. Masih orang tertutup masih menganggap bahwa siksa kubur itu nanti setelah mati. Orang yang masih tidak sadar itulah orang masih menganggap nanti ada meniti jambatan Shirathul Mustaqim. Yang hari ini dia tidak disadari sedang meniti itu. Orang yang sudah sadar akan menemukan bahwa hidup ini adalah hari pembalasan dari kehidupan kemarin. Maka dia akan hati-hati dalam hidup hari ini. Dia akan terus belajar. Dia akan berusaha menjadi Idris, Darosa. Semuanya adalah pelajaran kepadanya. Setiap ruang dan waktu adalah kelas. Perjumpaan dengan apapun adalah guru. Maka tidak ada lagi dia mengaku guru. Semuanya merasa sebagai murid. Tidak ada merasa sebagai guru. Merasa sebagai mursyid. Merasa sebagai siapapun. Karena dia akan selalu menempatkan dirinya sebagai murid. Yang aroda, yang punya kehendak. Yang selaraskan aroda, irodahnya pada aroda Allah dari semua. Orang yang masih mengaku dirinya guru pasti belum sadar. Orang yang mengaku dirinya mursyid pasti belum sadar. Orang masih mengaku dirinya wali belum sadar itu wali edan itu semua. Mursyid edan itu semua. Guru edan itu semua. Artinya tidak ada orang yang mengaku-ngaku. Inilah sahabat. Kalau Mas Andi tanya, siapa yang sudah sadar? Orang yang sudah sadar tidak akan merasa sadar. Orang yang sudah sampai tidak akan mengaku sampai. Orang yang sudah lebur tidak akan mengaku lebur. Bagaimana kau mengaku? Selama kau mengaku masih ada dirimu itu. Berarti belum sempurna tajalli Allah pada dirimu. Karena engkau masih ada. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Cuma yang kamu bisa rasakan hanya bahagia. Bahkan kerinduanmu pada Allah dan Rasulnya melebihi kerinduanmu pada segalanya. Kalau orang masih ngarap-ngarap surga, itu paling mabok. Kalau orang masih ngarap-ngarap takut neraka, itu mabok juga. Kalau orang masih beribadah pahala, itu jauhnya dia dengan Tuhan. Karena dia tiap hari selalu mencari api bawa obor tadi semua. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Jadi maka kalau bagi Abah, siapapun kalian yang datang ke Abah, tujuannya salah, nggak usah. Kamu buang-buang waktu tadi semua ya. Karena kau mencari ketidaksadaran, bukan sebaliknya mencari kesadaran. Yang harusnya kau bangun adalah sadarnya dulu. Ada. Kamu sudah nggak cukupkah bukti? Elon Musk itu punya 14 juta triliun. Bahagiakah dia? Tidak. Nah, kau mencari bahagia kepada selain Allah, siap-siap kau kecewa. Ya. Maka Abah kasih tahu, kalau tujuan ke Abah saya itu hanya untuk mencari kekayaan, tidak usah datang kalian. Kalian bukan murid saya. Karena saya hanya mengajak pada Allah. Ini semua. Ada gunanya kalian datang ke sini, Riyadh, Manitoba. Kalau tujuannya hanya makhluk dari semua, ya. Tapi kalau kalian tujuannya Allah, maka kalian layak mendapatkan segalanya. Nah, inilah jangan buang-buang waktu dan jangan buang-buang waktu saya sampai saya membuat saya sakit karena banyaknya manusia yang datang ke sini. Dari semua, ya. Maaf ya, jadi inilah yang harus dipahami tentang kalian harus pahami. Marilah kita semua menjadi orang bahagia, menjadi orang sadar dari semua. Karena kalau sadar, pasti di otakmu itu udah nggak ada lagi makhluk. Kalau kau sadar, di otakmu itu nggak ada lagi surga. Kalau kau sadar, sadar. Maka inilah penghujung perjalanan hidupmu adalah Sidroh Al-Muntaha.
kesadaran yang sempurna dari semua. Ya. Maka salah satu cirinya tadi adalah sudah la raiba fi hudalil muttaqin, tiada lagi keraguan di hatinya, tiada lagi kenapa dan bagaimana. Bagaimana mungkin kau masih bertanya kenapa? Kenapa saya miskin? Kenapa saya kenapa? Itu adalah orang, adalah merupakan jaksa di pengadilan Allah yang menuntut Tuhannya tidak sempurna. Menuntut Tuhannya lalai. Menuntut Tuhannya tidak adil. Orang yang bertanya itu. Dan lain sebagainya. Padahal yang tidak adil, yang lalai adalah dirimu sendiri. Kitalah yang mendolimi diri sendiri, kita sendiri. Kitalah yang menghalangi Allah dari yang selain Allah. Itu ya sahabat tadi semua ya. Maka luruskan niat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah maka atini mahabbataka wa ma'rifataka sahabat. Maka ciri yang sadar kedua karena tubuhnya sudah jannatun naim ruh jismaninya. Kemudian adalah hatinya sudah jannatun tubuhnya sudah jannatul ma'wa. Hatinya sudah jannatun naim. Kemudian ruhnya sudah sudah jannatul firdaus dan sirnya sudah jannatul qurbah. Maka tiada yang lebih indah di dirinya kecuali Allah. Kenapa? Karena dan dia sudah mengerti ternyata yang ada itu hanya Allah. Itulah ciri orang sadar tidak akan melihat lagi ada surga yang selain Allah. Dan surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khataral yasaduf adalah Allah. Allah lah surga itu. Karena yang ada itu hanya Allah. Materi segala yang materi ini. Segala yang materi ini. Termasuk tubuh kita. Apapun itu. Tidak ada. Itulah kenapa. Lawannya wujud adalah Adam. Tidak ada. Kalaupun ada. Lawannya juga. Adam adalah alif dalam mim. Allah dalam Muhammad. Hanya Allah lah dalam segala yang maujud ini. Pada Muhammad ini. Maka apa? Segalanya hanya Allah. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Nah orang yang sadar itu sudah mengeluarkan identitas dirinya sebagai Adam. Kalau Ibrahim sudah sembelih Ismail. Ismail adalah rasa memiliki pada dirinya. Memiliki wujud. Memiliki hidup. Memiliki melihat. Memiliki mendengar. Dia sudah menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Syariatlah disebutnya. Maka apapun yang dikerjakannya adalah syariat. Apapun yang dikerjakannya adalah sholat syariat. Pada gerakan sholatmu ataupun bukan sholatmu. Ke kantormu, ke sekolahmu, kemanapun. Kemanapun kau bawa masjidmu itu. Ada masjid pada dirimu. Kau memegang hutan akan amanah. Kau memegang laut tidak jadi bajak laut. Kau memegang hutan tidak jadi Tarsan. Kau memegang menterapkan agama. Kau amanah, 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 amanah. Karena tubuhmu sudah aminah. Tablik, patona, syidik. Dari semua. Ya. Karena Muhammad tidak ada. Kecuali pada tubuh yang aminah. Pada tubuh yang amanah. Patona, syidik, tablik. Ya. Tidak mungkin ada Muhammad. Kecuali syaratnya tadi. Maka syarat menjadi Rasul adalah 4. Syidik, amanah, tablik, partona. Itu sifat tubuhmu. Syarat menjadi Nabi. Maka Ahad akan melebur pada Ahmad. Ahmad akan melebur pada Muhammad. Muhammad akan nyatalah fiilnya pada tubuhmu menjadi Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah orang yang sudah Muhammad. Dan Muhammad yang sudah datang dari Ahmad. Ahmad sudah lebur dari Ahad. Dari semua. Satu. Hanya terminal saja yang berbeda. Dari semua ya. Sebagaimana kata Abah juga. Satu kayu. Terminalnya pada kotak. Ini disebut meja. Kayu. Pada saat berada pada pintu kayu. Tergantung di mana kamu berada
posisinya. Sama saja pada diri kita, mulki, malakut, jabarut, laut itu satu. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah itu satu. Maka bagi orang yang sudah sadar dunia ini surga, udah. Sesuai dengan dalil Allah dari awal. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Maka semuanya sudah jannah, semuanya. Inilah alam materi ini yang tadinya materi, yang tadinya fana, sekarang abko. Nah, setelah abko pandanganmu, maka dia bako. Karena sebenar-benarnya yang muhaddas adalah yang qadim. Allah disebut qadim karena belum wujud. Pada saat dia sudah tajalli, sudah wujud, maka disebut dengan adalah muhaddas. Tapi yang muhaddas pada saat dikembalikan kepada yang wujud, kepada yang qadim, dia abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka pada saat engkau abqa, maka engkau bako bersama bakonya Allah, sahabat. Maka semua materi ini akan datang kepadamu. Semua makhluk menjadi bidadari kepadamu. Karena engkau sudah abqa dari semuanya. Semuanya mencintaimu. Kau mencintai dan dicintai. Kau menyayangi dan disayangi. Kau sudah menjadi magnet dari segala magnet. Dari semua. Karena engkau sudah panah dirimu. Maka tajalilah Allah pada dirimu. Maka Allah pun sudah membunuhmu. Tadi. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Hai hambaku, karena engkau sudah mencintaiku. Bagaimana engkau mencintaiku? Engkau ridho padaku. Raditu billahi robba. Bagaimana raditu billahi robba? Ridho. Sebetulnya ini adalah wujud. Wujud yang diwujudkan. Bayangan dari sang wajibul wujud. Bukan bayanganmu. Bukan wujudmu. Kau tempatkan dirimu sebagai Adam. Tidak ada. Semua. Itulah cirinya. Ya, di antara satu cirinya adalah. Maka dunia ini yang tadinya fana. Menjadi abqa bersamamu. Yang tadinya makhluk. Sudah tidak lagi makhluk. Semuanya adalah perwujudan sang Khalik. Baik pada Jamal, pada Jalal, pada Kohar, maupun pada Kamalnya. Jadi, disinilah sahabat yang disebutkan mala ainun ro'at. Mala adalah udunun samiat. Bukan lagi masalah mata. Dan juga bukan masalah telinga. Bahkan juga wala khotor. Bukan lagi masalah rasamu pada dadamu itu semuanya. Maka itulah kesempurnaan dalam memandang yang disebut sadar, sahabat. Abah bukakan karena anak masih banyak yang bertanya. Walaupun nanti kata Abah cirinya orang yang sadar itu tidak akan nanya. Masa orang sadar nanya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Itu kamu nggak sadar semuanya. Ya. Maka Abah selalu mengajak ayo bangun dari tidur. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi pun kehidupan ini tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Jadi kata bangun dari tidur. Ketika mati dia baru bangun dari tidur. Tapi kau menunggu mati untuk bangun dari tidur terlambat. Berarti kau akan siap-siap menghadapi neraka di kehidupan yang akan datang. Karena kau belum bangun dari semua. Bangunmu setelah mati. Terus apa yang kau raih di kebangunan nanti itu? Bangunlah sekarang. Supaya kamu bersamanya sekarang. Menjadikan dunia ini jannatul ma'wa untukmu. Menjadikan hatimu jannatul na'im. Jannatul firdaus. Dan jannatul qurbah. Sekarang. Bukan nanti. Syaratnya sembelih di Al-Baqarah. Tadi semua. Atau surat apa namanya? Al-Kausar. Rasakan telaga Kausar sekarang. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya pasalli. Syaratnya adalah jadikan tubuhmu Muhammad. Pasalli bukan sholat. Sholawat. Pasalli li Rabbika. Rabbika. Ingat itu.
Siapa Rabbika itu? Siapa Robnya Muhammad itu? Allah. Siapa Robnya dirimu itu? Ya Allah. Mana Robnya pada dirimu? Fasalli. Jadikan tubuhnya salawat. Kamu Muhammadkan dirimu. Kalau kau nggak ada Muhammad, kalau kau bukan Muhammad, berarti kau tidak akan. Fasalli li rabbika wanhar. Hei Adam, berkurbanlah, sembelihlah dirimu. Tuh. Maka Allah ingatkan pada Musa, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh. Kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, sembelihlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Mana kampungnya? Nih, kampung si Adam. Kampungnya identitas. Kampungnya pengakuan. Kampung palsumu. Kampung kepanaanmu. Kampung kesusahanmu. Supaya nanti kampung ini menjadi abko. Kampung kebahagiaanmu. Kampung kesenanganmu. Karena orang yang sudah sampai pada Idul Fitri, yang sudah kembali ke kampungnya, tadi maka tubuhnya pun akan menjadi abko. Maka segala isi dunia ini menjadi surga kepadamu. Tadi semua. Karena bagi Allah, setelah engkau mampu melihat dirinya pada segala yang maujud, tiada lagi keraguan pada dirimu. Dia tidak khawatir jiwamu akan rusak. Karena engkau sudah mampu melihat dengan benar. Melihat dia pada segala yang maujud ini. Tapi kalau bagi orang-orang yang masih tertipu dengan segala yang nampak ini semua, tidak mampu melihat Allah, tidak akan pernah diizinkan kepadamu. Ya, tidak pernah diizinkan. Karena sayangnya dia padamu, dia tidak akan izinkan. Maka itulah Abah Setu berkata, kalau kau datang ke Abah Setu cari dunia ini, tapi tidak untuk bertemu dengan Allah, tidak usah buang-buang waktu. Buang-buang waktu Abah dari semua. Ya. Maka ingat itu ya. Catat baik-baik. Sebelum kalian datang ke sini, pikirkan baik-baik. Dan Abah tidak mengundang kalian ke sini. Dari semua. Sebelum kalian sejalan dengan tujuan Abah. Karena disinilah jangan salah melihat, salah tujuan. Ya. Yaitu sahabat, ya. Karena bagaimanapun cara engkau melakukannya akan sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apapun yang kamu lakukan hanyalah kesia-siaan. Maka fasolli li rabbika, salawatkan tubuh, jadikan tubuh, kenali 5 Muhammad pada dirimu. 1 Muhammad itu. Tapi etapenya beda-beda. Sama saja. 1 alam itu. Mulki, malakut, jabarut, 1 tadi. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, 1 pada dasarnya. Syariat, tarekat, hakikat, 1 pada dasarnya. Nur insan, nur Muhammad, nurullah, 1 pada dasarnya. Nah, itulah maka hanya istilah saja sesungguhnya tentang tadi untuk memahami manusia dari setiap lapisan ke lapisan. Seperti kami mengelupas bawang. Tahu, bau bawang itu sampai dalam pun bau bawang. Kamu kupas luarnya, tetap. Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kami kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Kamu kupas lagi dalamnya, begitu lagi. Sampai habis kupasan terakhir, yang hilang hanya rasa. Yang bau bawang. Kau bisa merasakan hadirnya bawang. Nyata, tugas kamu hanya menelanjangi saja. Bukan, sama saja. Pada saat kamu hari ini baju, kembalikan pada kain. Pada saat kamu kain, kembalikan pada benang. Pada saat kamu benang, kembalikan pada kapas. Nah, itu saja. Pelajaran, syariat, leburkan pada torikot. Torikot, leburkan pada hakikat. Hakikat, leburkan pada makrifat. Bukan terjebak di syariat. Bukan terjebak di torikot. Inilah yang terjadi hari ini.
Orang torikot tertipu dengan torikotnya. Orang syariat tertipu dengan syariatnya. Orang hakikat tertipu dengan hakikatnya. Orang makrifat pun tertipu. Karena orang makrifat tidak mungkin tertipu. Dia tertipu karena masih dia ngaku makrifat. Ngaku makrifat itu belum makrifat. Pasti tertipu. Inilah yang harus dipahami. Ya, leburkan, 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 leburkan. Maka tubuhmu adalah akan menikmati surga itu sendiri. Ya sahabat. Ya. Maka rasakan afal Allah pada tubuhmu. Rasakan nur asma Allah pada hatimu. Rasakan nur sifat Allah pada dirimu. Dan berhentilah menganggap Allah itu sosok yang duduk di atas aras. Dari semua ya. Dia sudah melebur pada semua alam materi ini semua. Ya. Melebur dari semua. Tergantung kamu melihatnya. Dia ada. Kalau kamu sudah fasolli li rabbika wanhar. Wanhar, kurbanlah, sembelihlah. Surat Al-Baqarah, sapi betinamu itu. Yang tidak pernah digunakan membajak. Yang tidak pernah digunakan pengairan. Yang berwarna kuning, yang berkulit kuning. Yang tidak berkulit belang. Semua. Sembelihlah dia. Untuk apa? Apakah sembelih itu satu karena dia menyayangimu pada dohir dan batinmu. Karena sebelum kau menyembelih diri dohirmu, dia tidak bisa menyempurnakan. Karena terhalang oleh diri dohirmu yang najis. Diri dohirmu itulah yang masih, junub pada Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan kau menyentuhnya, kecuali kau telah mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan, lepaskan aku 4. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 3. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan aku 2. Sampai kau lubur pada sejatinya aku. Jadi bukan tentang aku, dia dan kamu. Bukan tentang kami, kamu dan aku. Tapi ini tentang aku. Sejatiku. Dari semua. Tidak ada yang lain kecuali aku. Hanya aku dan aku. Berhentilah kau mengaku-ngaku sebagai aku. Berhentilah kau merampok wujudku. Berhentilah kau mengaku-ngaku hidup. Berhentilah kau mengaku-ngaku. Maka kembalilah pada Muhammad untukmu. Dari semua. Inilah sahabat yang harus dipahami dalam perjalanan. Dari semua. Ya. Di penghujung orang bahagia itu hanya rasa. Hanya air mata. Semua. Ya. Tidak ada lagi yang selain Allah. Sudah padam. Itulah Allah sampaikan. Kalau seandainya bidadari Allah itu didohirkan di dunia. Satu kelingkingnya bisa membuat dunia ini hangus. Ya. Karena hakikat bidadari adalah Allah itu sendiri. Maka pada saat engkau sudah bersama Allah, merdekalah engkau dari siksaan gonjang-ganjing isi dunia ini. Dari semua, ya. Terbakarlah seluruh isi dunia ini. Ya. Tidak lagi yang indah bagi matamu. Nah, kalau sudah pandanganmu demikian, maka dunia ini sudah aman pada dirimu. Dari semua. Tidak lagi abring-abringan, neangan sene, bawa obor. Nah ini orang sekarang ini, orang Islam, abring-abringan, cari api, bawa obor. Semua. Dia lupa bahwa yang dia bawa adalah obor. Tidak lagi tiap pagi, pergi petang, pulang malam, pagi petang, pulang malam, mencari rizki. Karena dialah marzu. Pada saat rozik tadi, sudah bersatu dengan marzu. Karena dia la raiba fihi. Karena dia sudah sembelih bagian luarnya. Makanya dia tidak lagi khawatir pada hidupnya. La tahzan innallaha ma'ana. Selalu dianjari pada dirinya. Semuanya Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Aku Allah pada wujud Muhammad pada rupa Adam. Si Adam itulah. Si Umar, si Utsman, si Ali. Siapapun dia. Si Mamad, si Baharudin, Hasanuddin,
Jubaidah, Nani, Siti, sembelihlah keberadaan dirimu. Karena kau tidak akan sampai pada kenal kepada sejatinya aku kalau masih terjebak pada kulitmu itu. Pengakuan itu semua, ya. Itu saja barangkali sahabat yang harus dipahami. Maka insya Allah orang yang sudah hanya bisa kamu merasakannya. Maka itulah perjalanan itu adalah tentang puroda. Perjalanan diri sendiri setiap individu. Dari semua. Satu manusia, satu kerajaan Tuhan. Dari semuanya. Maka itulah kenapa Tuhan berkata. Bahkan Nabi pun berkata. Kau membunuh satu manusia. Sama dengan membunuh seluruh manusia. Pada dasar. Itu maksudnya. Karena pada dasarnya satu manusia itu satu kerajaan Tuhan. Ya. Itulah yang harus dipahami. Ya. Sahabat, ya diantaranya adalah apa namanya, maka yang kamu sadari juga adalah tentang nafas masuk, nafas keluar. Orang yang sudah sadar, semuanya sudah zikir, maka akan nafas masuk itulah yang akan merasakan zikir kulu jasad. Pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum. Pada saat mulutmu sudah dikunci. Bahkan hatimu pun sudah ditutup. Yang ada hanya hilangnya rasa. Karena lebur pada rasa Allah. Dari semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dirasakan oleh kita di dalam kehidupan. Dari semua. Ya, kalau tidak demikian. Barulah di dalam tubuhmu ada abwabal khair. Abwabal barokah. Abwabal rizki. Abwabal sya'adah. Abwabal parji. Abwabal rahmati. Abwabal jannah. Karena dialah pintu keberkahan. Semuanya. Ya, abwabal rizki. Tidak usah cari rizki. Kamulah pintu rizki. Abwabal khair. Kamu tidak. Selalu ada pintu kebaikan. Abwabal sya'adah. Pintu kebahagiaan. Abwabal rahmah. Pintu kasih sayang. Abwabal jannah. Karena engkaulah pintunya. Ya udah. Itu. Ya udah. Itu saja barangkali yang harus dipahami oleh kita sahabat. Mari kita selama hidup ini maka amalkan adalah minimal di dalam kehidupan kita adalah selalu sampaikan pada Allah bahwa bilangin ke mami besok pagi subuh ke Sukabumi gitu. Ya. Sampaikan pada diri. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu illallah. Pandanglah. Tiada lagi yang berbuat keburukan. Sandarkan. Segala kebaikan itu milik Allah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu su'a illallah. Segala keburukan harus kamu pandang. Tiada keburukan. Khairihi wa syarihi minallah. Pada saat dalang yang baik, dalang yang buruk. Wayang yang baik, wayang yang buruk. Bagi orang yang sudah sadar. Menyaksikan dalang pada Rahwana. Menyaksikan dalang pada Cepot. Menyaksikan dalang pada Arjuna. Menyaksikan dalang pada Bima. Karena kisah wayang itu semuanya adalah dia dalang. Ingin meleburkan asmanya semuanya. Ingin meleburkan, menyatakan sifatnya pada makhluknya semuanya. Kesempurnaan jalalnya, kesempurnaan koharnya, kesempurnaan jamalnya, persempurnaan kamalnya. Nah, bagi orang yang sudah sadar, sudah tidak ada lagi neraka. Mana ada neraka? Kalau dia hanya ada Allah. Sudah tidak ada lagi adalah. Maka orang yang sudah sadar sudah tidak lagi raqib atid. Maka tidak lagi dia hitung-hitung pahala. Tidak ada lagi raqib atid. Tidak ada lagi munkar wa nakir. Tidak lagi munkar wa nakir. Nerima ini nolak itu. Nerima ini nolak itu munkar wa nakir. Karena dia tidak ada lagi adalah Malik dan Ridwan. Ya, tidak ada lagi Malik. Karena semua kamu sudah ridho. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khairu illallah. Sudah ridho kamu. Raditu billahi robba.
Ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyah. Kamu sudah ridho. Mana ada malaikat Malik pada saat sudah ridho. Kamu sudah ridwan. Ridwan, kamulah ridwan itu. Kamu ridho. Bahwa yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Yang bicara hanya Allah. Sesungguhnya kamu hanya menikmati tiap hari pada wujud Allah. Kamu hanya menikmati pada hidup Allah. Kamu hanya menikmati pada basar Allah. Kamu hanya menikmati pada basar. Itulah ridwan. Maka orangnya sudah ridwan. Tidak ada lagi malik. Tidak ada lagi penjaga neraka. Tidak ada lagi neraka wel. Neraka syakor. Neraka jahim. Neraka jahanam. Tapi kalau tidak ridho, kau akan berhadapan dengan neraka wel. Neraka syakor. Neraka jahim. Apa itu? Semua itu bukan bicara tentang dibakarnya tubuhmu di akhirat nanti. Tapi terbakarnya jantungmu. Pada rasa memiliki, takut kehilanganmu. Itulah tentang neraka. Takut hilangnya barangmu. Takut berkurangnya rizkimu. Takut hilangnya hidupmu. Itu Allah bicara tentang jahim, syakor, wel. Rasa terbakar di jantungmu. Rasa terbakar hartamu pada saat kau keluarkan. Rasa terbakar anakmu yang pada saat diambil sama dia. Rasa terbakar pada saat. Itulah bicaranya Allah. Bukan pada sesuatu tempat. Ini semua hanya kepada orang-orang yang belum sadar. Allah masih di kotak-kotak. Allah masih dikurung pada ruang dan waktu. Ingat, Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Karena nur cahaya itu akan melebur kepada seluruh ruang dan waktu. Itulah nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Karena semua makhluk ini hanya tajallian. Tanajulan. Ta'ayyunan. Alias penampakan, alias kenyataan untuk menunjukkan dia hakul mubin, nyata dan jelas. Pada segala yang dohirlah yang batin itu jelas. Pada akhirlah yang awal itu jelas. Maka semuanya ada pada dirimu yang sudah jadi Muhammad. Dari semua, ya. Itulah fasalli li rabbika wanhar. Untuk sampai di situ maka sembelilah Al-Baqarah. Supaya kamu adalah bisa mengembalikan tadi semuanya tadi pada rokok LE-mu tadi semua. Rokok LE, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Setelah kau LE, kau akan tersembelih. Masuklah keluarga Ali Imran. Ruhmu sudah jadi Isa. Isa Ruhullah. Isa Abdullah. Tubuhmu sudah jadi Maryam. Tuh. Ingat surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Hanya tubuhmu yang sudah jadi Maryam. Yang sudah. Kenapa? Di kaf ha ya ain sad. Maryam bisa mendapatkan apapun. Karena tadi Maryam sudah kembali pada Allah. Kau sudah jadi Maryam. Maka sekarang masuk kamu ke dalam surat An-Nisa. Jisamsu. Jisamsu. Ada 2 rakaat. Dohir batin. 2. 2 subuh adalah 2. Dohir batinmu. Jasad pada ruhmu. Dan semua. Ya. Duhur. Kakimu 2. 4-nya ruas. Kau sudah jadi Nuh. Kakimu. Bukan lagi pada kudrat, bukan pada kaki. Sudah jadi kudrat irodat pada kakimu. Itulah yang dimaksud 2, 3 adalah waktu maghrib. Maghrib itu adalah 2 lubangmu, 2 lubang hidungmu, 1 mulutmu. Itu maghrib. Itu Musa. 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 Isa. Hidungmu. Sebetulnya. Musa.
Maka disitulah ada nufus, ada nafas. Nafas masuk, nafas keluar, sirullah. Maghrib adalah karena 2 lubang hidung, 1 mulut. Tadi kalau duhur, tadi 2, 3, dan 4 sholat rakaat itu hanya pada duhur, asar, dan isya. Maka 2, 3. 2, dohir, batin, subuhmu. Sholatnya Adam. Sudah lebur pada Muhammad. Tadi semua. Ya. Syahadat. Masuklah ke dalam. Sholat duhur adalah 2 kakimu. Masing-masing 2 ruas. 4. Semua. Pada kudrat irodatnya. Masuk pada asar 4 rakaat. Pada tangan dengan 2 jarinya. Dengan 2 ruasnya. Asar adalah tanganmu. Sholatnya adalah Ibrahim. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kau memerankan ahsin kama ahsanallahi ilaika. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka di situ tidak lagi. Kamu adalah hamba yang kere. Hamba yang selalu merendahkan dirimu. Pada saat Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Walaqad karramna bani Adam. Tuhanmu sudah memuliakan dirimu. Tapi kau hinakan dirimu. Tadi semua. Kau adalah limited edition. Setiap manusia berbeda sidik jarinya. Karena kamu limited edition. You are the champion. Kamu adalah pemenang. Karena Allah, orang yang bersama Allah adalah pemenang. Orang yang bersama Rasulullah adalah pemenang. Sahabat. Maka pada maghrib 2, 3. Karena kau sekarang Ji Samsu. 2, 3, 4. Kau sudah tawilkan masna, wasulasa, waruba. Aku 4, aku 3, aku 2. Sudah menyatu. Ji Samsu. Maka kembalilah kepada aku yang sejatinya aku. Dalam surat Al-Ma'idah. Al-Yauma akmaltu lakum. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kenapa 3? Al-Ma'idah ayat 3. Karena Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah sudah bersatu. Shin, hakikat Shin sudah bersatu. Tadi 2, 3, 4 sudah satu. Tadi semua. Maka masuklah surat Al-Ma'idah. Ada yang ayat ketiga. Hari ini aku sempurnakan. Al-Yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Kamu sekarang ridho Islam menjadi agama. Bukan menjadi agama Islam. Tadi semua hanya ngaku-ngaku Islam. Tapi sudah 3. Shin. Ya Shin. Wahai Shin. Ya penutup surat adalah huruf hijaiyah. Shin penutup Al-Quran. Tubuhmu sudah jadi Al-Quran sekarang. Tubuhmu lah Al-Quran. Iqra kitabaka. Iqra kitabaka. Sahabat. Itulah ciri orang sadar. Sudah jadi Shin. Maka ya sudah. Setiap hari bersolawat. Anta samsun. Anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta ikshirun wa goli. Anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad. Ya imamal kiblataini. Kiblat zahir dan kiblat batin. Sudah jatuh pada diri. Sudah tidak ada lagi aku, dia, kamu. Sudah tidak ada lagi kamu dan aku. Yang ada adalah aku sejatilah nyata pada dirimu. Itulah hari ini aku sempurnakan. Al-Yauma akmal. Kalau tidak begitu, tidak disembelih surat Al-Baqarah, maka siap-siap masuk surat yang ke-6 Al-An'am. Masuklah di situ. Maka sudah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Celakalah orang-orang itu yang tidak menyembelih, yang tidak Fatihah, yang tidak alif lam mim, yang tidak dalikal kitabul la raiba fihi, tidak menyembelih dirinya di Ali Imran, di Al-Baqarah, dan tidak menjadikan dirinya adalah sebagai Abdullah, tubuhnya Maryam. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka
dia tidak akan bisa jisamsu. Maka dia tidak akan bisa masuk sempurna. Rokok sempurna. Logonya A. Allah kembalilah. Al-yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan. Kau sudah kamil, mukamil. Sudah roji'un. Karena kamu sudah berjalan tadi semua. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Tadi semua. Karena summa hanya dengan summa yumitukum, kamu bisa summa yuhyikum. Hanya dengan summa yuhyikum, kamu bisa summa ilahi turja'un. Tadi semua. Ya. Itulah inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sempurna. Kembalilah kamu. Nah, tinggal hidupmu sekarang surga. Yang tadinya panah jadi bako. Yang tadinya makhluk nampaklah holik. Yang tadinya adalah hanya marzuk nampaklah rozik. Yang tadinya adalah zikir mazkur, sekarang telah kelihatan sang zikir. Siapa yang zikir? Berubah semuanya. Sudah fana billah. Akan masuk bako billah. Maka yang bako billah tampaklah semuanya. Yang ada hanya dia. Tapi itu bertahap. Maka buat saudara-saudara yang selalu mententangkan, masa Allah dibagi 3? Tauhid itu 1. Iya mas koplok. Tadi semua pahamilah. Tadi kamu aja untuk menemukan rasa duren dibagi dulu. Kulitnya duren, ketemu daging duren, ketemu rasa duren. Iya, duren itu 1. Tadi semua. Tapi hanya prosesnya saja. Tadi semua. Ya. Bagi orang yang belum sempurna tauhid jangan suka. Terutama saya lihat ini dari kalangan-kalangan Wahabi. Kalangan Wahabi kamu nggak ngerti. Orang apa makrifat? Coba. Nah inilah. Kalau udah jangan mempengaruhi orang lain yang sedang belajar dari semua. Ya. Dengan kedangkalan berpikirmu itu dari semua. Maka saya sudah ingin menunjukkan kepada orang-orang Wahabi itu yang sebalik alam ini, biar dia hanya terjebak dari semua. Ya. Saya ingin perlihatkan kepadanya alam yang selain alam ini, supaya kamu yakin dari semua. Kenapa harus syariat? Kenapa harus dari syariat ke tarekat? Hakikat ma'rifat itu harus merupakan proses. Kenapa tauhid itu seperti 3, tapi padahal sebetulnya 1. Tadi Adam, Muhammad, Allah itu 1. Seperti permen sugus. Kamulah Adam, permen sugus itu. Kamulah Adam. Tapi kamu adalah bukan permen sugus itu. Permen sugus itu hanya tajalli dari gula dan manis. Ingat itu. Permen sugus, permen relaksa, permen apapun. Dia tidak ada. Ada semua. Maka yang harus pengakuan kepada yang manis, gula dan manis itu kamu, itulah yang harus kamu leburkan. Hai permen-permen sugus yang masih belum sadar. Hai permen-permen relaksa yang belum sadar. Matikan dirimu. Pengakuan keberadaanmu. Kamu diutus oleh si gula dan si manis bukan untuk menyatakan dirimu. Maka itulah pahami Adam, Muhammad, Allah itu. Hei Adam, kamu itu ada bukan untuk menyatakan dirimu. Tapi dirimu akan menikmati, akan ikut menyaksikan, akan masuk ke dalam golongan nikmat. Kalau kamu sadar mengembalikan kewajibanmu. Itulah apa kewajibannya? Aslama. Serahkan, lepaskan pengakuan pada dirimu. Karena engkau adalah telah menutup kebahagiaanmu sendiri dengan merasa adamu itu. Maka itulah sahabat. Maka di bulan Ramadan yang akan datang ini jadikan untuk kita untuk belajar. Mengimsak dari semua. Segalanya, semuanya. Karena yang membuat tidak bahagia adalah dualitas. Dan hidup di alam dunia ini dualitas. Tapi supaya tubuhmu ikut merasakan surga.
Maka satukan dualitas itu adalah pada dirimu. Tadi semua, ya. Satukan pada keberadaanmu. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kalian. Tadi semua, ya. Itulah sahabat, ya, yang apa namanya, maaf ya. Yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Maka jangan lagi tertipu dengan segala apa. Karena ingat, melihat yang paling luar ini adalah tipuan. Kulit, ingat itu kulit. Kulit itu tipuan. Maka kenapa di alam dunia ini banyak didohirkan adalah apa buah-buahan yang kulitnya menyeramkan seperti duren, tapi rasanya. Yang penting kan rasanya. Rasanya yang penting. Jangan tertipu pada kulit. Ayublah contoh yang tertipu pada penyakit kulit. Contoh Allah itu tentang Ayub. Ya, marilah bersihkan di dada ini. Satukan adalah dengan rasa. Maka semua agama begini. Tadi semua adalah bagaimana menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan Ibrahim pada matamu. Nuh pada telingamu, Musa pada mulutmu, Isa pada hidungmu, pada dadamu lah Muhammad. Menyatukan Abu Bakar pada matamu, Umar pada telingamu, pada Utsman pada mulutmu, Ali pada hidungmu. Satukan pada shad di sini adalah menyatukan kelimanya Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Ibrahim, Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Muhammad. Nur Muhammad. Satukan pada situ semuanya. Maka semuanya dada. Kebahagiaanmu tentang dada. Belah dada. Bersihkan dada. Dengan apa? Kalimatul taqwa. Kalimatul iman. Kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan ucapan kalimat la ilaha illallah. Tapi merasakan la ilaha illallah. Membuktikan la ilaha illallah. Menghadirkan la ilaha illallah. Mendohirkan la ilaha illallah. Itu lebih utama daripada hanya sebatas mengucapkan. Tapi semuanya diawali dari mengucapkan. Dari zikir ma'goflatin, kepada zikir ma'ayakdotin, zikir ma'hudurin, zikir ma'goibatin, zikir ma'musyahadah. Semuanya proses. Tadi karena harus syariat, tarekat, hakikat. Maka ucapan adalah syariat. Menyebut di hati adalah tarekat. Merasakan adalah hakikat. Dan menyaksikan adalah ma'rifat. Syariat adalah mulutmu. Tarekat adalah telinga. Hakikat adalah hidung. Makrifat adalah matamu. Syariat adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Semua. Ya. Semuanya menyatu. Makrifat itu adalah sudah nyata. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Itu saja sahabat sebagai sebagian dari ciri orang-orang yang sadar. Maka nggak usah lagi adalah kamu sekarang sudah menjadi abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Datanglah pada datang hatimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Pulanglah pada hidupmu. Pulanglah pada rasamu. Rodiyata mardiyah. Karena kau sudah ridho. Fadhuli fi ibadi. Masuklah menjadi hamba-Ku. Karena kalau sudah jadi hamba Allah, aman. Sudah. Tadi. Man dakhalahu kana amina. Pada saat belum jadi hamba Allah, tidak aman. Karena iblis sudah berikrar. Qala rabbi bima agwaitani. La uzayyinanna lahum fil ar. Wala ugwiyanahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya.
ahli tahajud, ahli duha, sufi, wali, mursyid. Bahkan Rasul pun banyak yang tercemplung. Aku sesatkan semuanya. Kecuali hambamu. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Yang sudah mukhlas. Itulah yang sudah mukhlas itu yang sudah membunuh dirinya. Mukhlas bukan mukhlis. Mukhlis orang yang sedang belajar mukhlas. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Tapi mukhlas orang yang sudah ikhlas. Orang yang sudah ikhlas tidak akan mengaku ikhlas. Karena itulah kenapa surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Dia hanya cukup qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi orang ikhlas tidak akan ngaku ikhlas. Itulah sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak disebut surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas adalah orang yang sudah jadi merah dalima. Dal yang 5 sudah menyatu di dada semuanya. Ditarik tadi. Dal yang 5. Tadi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, 5 Muhammad. Dal 5. Ingat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil nyatu dengan Allah. Rasa Allah pendatanya. 5. Sedulur papat 5 pancer. Semua bahasanya. Hu sudah lebur pada lam akhir. Lam akhir sudah lebur pada lam awal. Lam awal lebur pada alif. Alif lebur pada tasdid. 5. Tadi semua. Dal sudah lebur pada mim. Mim sudah lebur pada ha. Sudah lebur pada a. Alif Ahmad. Alif lebur pada 5. Semuanya ada di dadamu. Semuanya. Pada 5 jari kananmu. 5 jari kirimu. 2 jempol tanganmu. Semuanya. Dan 5. Yang 5. Rukun Islam sudah nyatu dari semua. Ya. Itu saja barangkali yang ingin sampaikan. Sehat semua dimanapun berada, bahagia semua. Ya, marilah kita pahami semua. Tadi terima kasih pada segalanya. Selamat menjalankan saum. Nanti insya Allah selama bulan Ramadan kita akan pada malam barangkali selepas tarawih tadi semua Abah akan melakukan kajian kitab hikam tadi semua. Ya. Kitab hikam kita akan padu dengan ada 3 tafsir dari semua dari Ibnu Ajibah, Al-Kabir, kemudian Lataiful Isyarah adalah kemudian dari Imam Kusyairi, dan nanti Abah akan bandingkan kepada kalian siapapun yang berkalam asal bersama Allah, mau Ghazali, mau Syamsul Qadir, pasti kalam yang sama dengan Abah saya itu. Karena yang dulu, yang sekarang. Yang sekarang itu adalah kenyataan yang dulu. Tapi tidak semua kenyataan yang sekarang adalah kenyataan orang dulu. Pada saat disitulah kalian harus mampu melihat bintang. Mana yang sebenarnya bintang. Karena kalau seandainya kita tidak menyaksikan Allah dan Rasulullah, ya, maka sesungguhnya adalah disitulah pintu ketidakbahagiaan. Maka kalian hanya akan melihat makhluk adalah makhluk. Maka itulah baginda Nabi ingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu ya yang tidak mampu melihat Allah, maka batilah penglihatannya. Maka disitulah sahabat bagi kalian yang sudah mengerti tentang hakikat penglihatan yang ada pada diri insan itu adalah 4 lapis ya. Ada ro'a, ada penglihatan mata dohir kalian. Ada nadhara, penglihatan batin, hati. Kemudian juga ada basyirah, penglihatan fuad. Kemudian adalah di penghujungnya ada penglihatan Allah yang disebut dengan absar. Ya. Maka
silakan, ketidakbahagiaan manusia disebabkan ketidakmampuan melihat. Ketidakmampuan melihat berarti ketidakmampuan bersyahadat. Karena sebenarnya adalah kehidupan ini hanya tentang syahadat. Diri yang batinnya Allah, diri dohirnya adalah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad ini adalah, maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu itu akan hancur. Adalah kecuali wajah Allah. Tadi, karena sebenar-benarnya Allah itu dalam wujud Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah. Maka itulah sahabat, Allah bukan alif lam lam ha. Dan Muhammad bukan mim ha mim dal. Tadi semua. Bagaimanapun kalian mengadakan maulid dan apapun, silakan saja. Bagus-bagus saja. Tetapi kalian tidak akan pernah kenal dengan Muhammad dengan banyaknya membaca berjanji maupun maaf melaksanakan maulid. Karena sebenar-benarnya adalah yang harus kita sadari adalah justru menyadari kehadiran Muhammad itu sendiri. Dan menyadari kehadiran Allah pada wujud Muhammad itu sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka berarti nurus samawat itu adalah Muhammad. Adalah sebagai khobar. Berarti sekarang pada saat tadi adalah kosong, sekarang adalah sudah menjadi kapas, sudah jadi benang. Berarti benang itulah Muhammad. Mana Allahnya? Adalah kapas yang meliputi, sudah ahad bersama adalah Muhammad itu. Maka disinilah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama fadulus sabila. Barang siapa orang man yang tidak mampu menyaksikan Allah di dunia ini, ya, karena ketidakmampuan menyaksikan adalah bentuk wujud Muhammad pada segala bentuk dan rupa. Manusia tidak mampu melihat Allah disebabkan tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Padahal pada saat benang itu adalah menjadi kapas. Kapas adalah pada saat kapas menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi baju, menjadi jaket, menjadi celana, menjadi apa. Disitulah manusia tertipu. Ketidakmampuan melihat yang sebenar-benarnya baju itu adalah kapas gitu. Sama seperti manusia. Pada saat beras sudah menjadi nasi, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah terjali menjadi tape uli, ya beras ketan menjadi tape uli, manusia kehilangan jejak. Pada saat beras sudah menjadi liwet, manusia kehilangan jejak. Padahal sebenar-benarnya liwet itu adalah beras. Sebenar-benarnya nasi juga beras. Remah yang jatuh pun adalah beras. Tapi manusia adalah tertipu dengan bentuk dan rupa. Demikianlah sahabat. Sesungguhnya di dalam penciptaan makhluk ini Allah mengatakan ini jailun, dia yang menjadikan. Berarti dialah yang menjadikan segala sesuatu. Maka Allah ingatkan dalam penciptaan unduru madatis samawati wal ar. Lihatlah oleh kalian di sebalik penciptaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini bukan sebenar-benarnya bumi dan langit. Makhluk ini semua bukan sebenar-benarnya makhluk. Maka disinilah adalah bagaimana manusia yang mampu menyaksikan Allah dalam wujud Muhammad di alam dunia ini. Bahagia dia. Bahagia. Pasti bahagianya. Maka disinilah juga hari ini Abah ingin membahas tentang marilah kita bersyukur bukan meminta. Orang meminta itu karena orang belum kenal Allah. Bagaimana? Karena itulah akhirnya manusia dengan seenaknya mengatakan, apalagi mengartikan adalah la yaruddu ad-du'a. La yaruddu al-qadar illa biddu'a. La yaruddu al-qada illa biddu'a. Doa siapa? Siapa yang meminta kepada Allah? Tadi bagaimana mungkin kalian yang ada mau minta kepada Allah yang wujud? Hanya itulah dia sudah memberikan kepada kita apa yang dimiliki oleh dia. Dia tiupkan ruhnya pada diri kita. Nafakhtu fihi mir ruhi. Nah dengan ruh itulah kita kembali pulang pada Allah. Dengan ruh itulah kita berdoa kepada Allah. Dengan ruh itulah kita sholat menyembah Allah. Dengan ruh itulah siapa ruh itu? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dialah utusan Allah. Apa dia wujudnya dalam diri kita? Ruh kita itu sendiri. Adam adalah tubuhmu.
Ruh adalah Muhammad sebagai, kemudian Allah adalah hidupmu. Maka disitulah sesungguhnya adalah pada saat dia sudah jadi baju, di situ dalam baju itu ada benang, pada baju itu ada kapas, pada baju itu ada kain. Tapi baju hanya sebatas af'al daripada kapas. Tapi sebenarnya baju itu tiada lain daripada kapas itu sendiri. Maka seluruh isi alam ini hanya mempertontonkan fi'il Allah dalam segala apapun wujudnya. Hanya memperlihatkan asmanya Allah, hanya memperlihatkan sifatnya Allah, hanya memperlihatkan zatnya Allah pada segala sesuatu, sahabat. Maka disinilah Syaikhul mengatakan, kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan demikian pula hari ini Allah ada dengan sendirinya. Tetapi dia telah menyamar, dia telah berubah wujud dalam bentuk, rupa, warna, sifat, tadi semua. Disinilah manusia adalah mulai tertipu. Pada saat kayu sudah berubah jadi pelapon kayu, kayu berubah jadi pagar kayu, kayu berubah jadi meja kayu, kayu berubah jadi asbak kayu, kayu berubah jadi apapun, kalian sudah mulai tertipu, tidak mampu melihat kayu dalam segala bentuk, segala yang ada. Itulah kenapa Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah perbuatan cermin Allah al-haq dalam wujud Muhammad. Maka yang sebenar-benarnya Allah itulah Muhammad. Maka itulah pada saat dia dari mulai alam ahadiyah wahdah, pada saat dia sudah jadi nur, maka terjadilah dia menjadi nar. Ya, dari tasjidnya lafaz Allah menjadilah alif lafaz Allah, dari nur menjadi nar. Tadi semua dari nar menjadi hawaun, jadi lam awalnya lafaz Allah, dari lam awalnya lafaz Allah menjadi maun, air, dari lam akhirnya lafaz Allah lah, itulah yang disebutkan dengan air itu, maun, dan akhirnya muncullah menjadi turabun, menjadi tanah. Jadi seandainya kita ada secara innalillahi, kita berasal dari tasjid menjadi alif, menjadi lam awal, menjadi lam akhir, jadilah hu kita. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita dari tanah. Tanah berasal dari air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari nur. Itulah, pahami sahabat. Jadi dari tasjid kita datang menjadi alif, datang menjadi lam awal, datang menjadi lam akhir, datanglah dalam hu. Nah, pada saat wujudnya adalah, itulah batinmu. Adapun dohirmu, kebalikannya. Sebaliknya dohirmu adalah dari hu menjadi mimnya. Kemudian dari lam akhir adalah menjadi haknya. Makanya dari lam awal menjadi mimnya. Dan kemudian adalah dari alifnya adalah menjadi dal. Akhirnya Allah dalam wujud Muhammad seluruh alam dua. Batinnya makhluk ini alif lam lam ha, dohirnya makhluk ini mim ha mim dal. Sama saja. Kamu ingin bercermin. Yang bercermin itu Allah. Pada saat bayangan yang dicermin itu yang bernama Muhammad. Makanya kalau kamu lihat, siapapun yang kamu lihat dalam wajahmu, maka orang itu di matamu kebalik dia. Karena pada dasarnya alif lam lam ha dan mim ha mim dal. Mim ha mim dal adalah kebalikan dari alif lam lam ha. Batinnya alif lam lam ha, dohirnya mim ha mim dal. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pecahkan antara manis dan gula, begitulah. Manis itu alif lam lam ha. Sementara dohirnya manis si gula itu mim ha mim dal. Begitu semuanya. Asin itu alif lam lam ha. Wujudnya yang disebut garam itu adalah mim ha mim dal. Begitulah sahabat seluruh makhluk itu. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Kau mampu menyaksikan itu, berarti kau bersyahadat, sebenarnya syahadat. Maka nanti wujudnya pada insan yang sebenarnya sholat. Siapa yang sholat? Tadi semua. Maka Muhammad ruhmu bersaksi, Allah hidupmu yang disaksikan, dan tubuhmu Adam yang ikut menyaksikan. Maka syahlah dat itu. Ya, sahabat. Maka disinilah, maka dari awal pun permainan Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, wa mal hayatud dunya illa masaul gurur.
kehidupan dunia ini adalah mataul ghurur. Bagaimana dia? Maka Syatailah mengatakan, ada harawis ngadurkan Allah, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, di annahu karena satunya Allah, al-batin. Jadi semua. Pada saat kata Abah, gelas ini, ada harawis ngadurkan gelas kaca, ya, kaca. Wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca, di annahu karena kaca adalah al-batin pada gelas kaca. Sama saja pada apapun. Ada haro wis ngadohirkeun kayu. Wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Li annahu karena sesungguhnya adalah kayu al-batin pada asbak kayu ini. Ternyata batin itu dohir. Ternyata yang akhir itu yang awal. Disinilah kelihatan awal, akhir, dohir, batin. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Apa yang batin? Kayu. Apa yang dohir? Asbak kayu. Mana yang awal? Kayu. Mana yang akhir? Asbak kayu. Wal awal kayu, wal akhir kayu, wal dohir kayu, wal batin kayu. Begitulah cara pandang Allah kepada Allah seluruhnya, termasuk pada dirimu. Kau bisa begitu, maka kau akan selesailah urusan hidupmu. Itulah kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. 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 Matamu, telingamu, mulutmu, napasmu, wujudmu. Tadi. Jadikan negeri akhirat. Tuh. Wala tansa. Maka. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah tubuhmu. Nah, jangan lupakan bagian tubuhmu ini. Maka tadi. Kenapa kita ini, perjalanan kita ini dari Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah perjalanan ruhani sebetulnya. Yang mana perjalanan dimulai dari Muharram. Cuma sayang di Muharram manusia nggak ngerti hakikat Muharram. Harusnya adalah kamu sebagai ya apalah Ayub, bebaskan penyakit kulitmu di Muharram itu. Maka kisah Ayub bebas di Muharram itu maksudnya. Karena semua ngomongin agama kembali pada diri. Kata Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolalan ba'ida. Kamu hanya cerita kisah orang. Kapan kamu yang akan berjalan? Karena yang membuktikan iman dirimu sendiri. Yang harus bersahadat kamu sendiri. Yang harus pulang pada Allah adalah kamu sendiri. Bukan mengisahkan tentang Muhammad, bukan mengisahkan tentang Ayub, bukan mengisah. Ayub itu adalah buat kita mengambil adalah ibrah. Maka Muharram jadikanlah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram jadikanlah Yunus yang keluar dari perut ikan. Di Muharram jadikanlah Yusuf yang keluar dari penjara. Di Muharram jadikanlah Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di Muharram juga jadikanlah Musa bebas dari Fir'aun. Di Muharram jadikanlah Ibrahim bebas dari Namrud dan Adam bebas dari iblis. Itulah sesungguhnya bicara. Siapa yang kau lihat dalam hidup itu kisah Muharram itu. Maka setelah kamu bisa begitu, baru yang berjalan kepada Allah itu Allah. Sopar. Sopar itu setelah kamu sudah lepas diri kamunya. Sudah bebas dari penyakit kulitnya. Sudah bebas ada ditelan sebagai ikan nunnya. Sudah bebas dibuinya kata Yusuf. Barulah berjalan di sofar. Barulah sekarang bukan baca-bacain kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di sono. Jadikan dirimu Muhammad. Karena yang akan pulang itu kamu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah bisa pulang. Kamu kapan bisa pulang? Jadikan Muhammad. Kalau nggak begitu, ya agama jadi dongeng seumur umur. Tadi semua, ya tadi. Makanya ini Abah sebelum bahas tentang tadi pertanyaan teman, apa hadis ada apa namanya? La yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qadar illa bid-du'a, la yaruddu al-qada illa bid-du'a. Qada dan qadar yang mana yang bisa dirubah? Doa yang mana yang bisa merubah qada dan qadar? Kalau kamu yang minta tidak akan bisa merubah. Tadi semua itulah kata Syatailah, sawabikul himami la tahrikul aswal aqdar. Sekuat kuatnya kamu yang meminta, kamu tidak bisa menembus dinding takdir Allah. Tadi ya, sehebat-hebatnya tubuh ini tidak akan bisa menembus dinding takdir hatimu karena tubuh ini bergeraknya oleh hatimu. Inilah. Nah ini maka kita harus bedakan mana jiwa, mana nyawa, mana ruh. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat.
Maka itulah tentang ini semua. Permainan ini permainan Allah dari awal pun. Dia hanya sedang bercanda, bermain-main. Maka tadi, janganlah kita ini, bagaimana kita akan, akhirnya kita nggak ngerti. Akhirnya Tuhan itu, Allah itu dianggap sebagai tulisan alif lam lam ha. Allah sudah marah. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah pakai huruf alif lam lam ha. Jangankan alif lam lam ha, tulisan api tidak akan. Kamu tulis ini tadi ya. Abah tulis di sini. Maaf. Misalnya begini. Abah tulis api. Tulisan api itu bukan api. Tulisan api kamu kantongin gak bakal panas. Ya, sama juga. Kamu tulis tulisan Allah, alif, lam, lam, ha. Ini bukan Allah. Kamu sebut Allah, itu juga bukan Allah. Nah ini yang ngaconya manusia ini. Karena sudah dibelokkan oleh Zionis. Sehingga mana Allah, mana Muhammad. Akhirnya hayal agamanya. Allahnya nggak jelas, Muhammadnya nggak jelas. Coba. Akhirnya masuklah kisah. Bullshit semua. Tadi semua karena tidak bisa dibuktikan oleh diri sendiri agamanya. Disebut-sebut nama Allah. Meminta pada Allah. Allahnya dianggap sebagai babu. Seenaknya saja. Maka disinilah Abah pada kesempatan ini ingin mengajak. Jadikanlah oleh kamu adalah doa kamu sebagai ganti dengan syukur saja sekarang. Ya. Maka Allah mengajarkan wabdagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa tadi? Bersyukur. Ahsin kama ahsanallahi ilaika. Nah, kenapa Allah mengajarkan ahsin kama ahsanallahi ilaika? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Karena orang-orang yang mengartikan doa dengan meminta, itu menunjukkan betapa dia itu satu kurang ajar pada Allah. Yang kedua, dia tidak percaya pada Allah yang Maha Rahman. Inilah makanya harus dipahami. Apa artinya doa? Siapa yang berdoa? Doa dia kata da'aya da'u, hadirkan Allah. Bukan meminta pada Allah. Dan Allahnya kamu nggak ngerti di mana lagi. Disinilah sesungguhnya manusia yang tidak mengenal antara maka dirinya dan Allah. Maka sementara Allah dia ada kalau kamu tidak ada. Kalau kamu wujud, Allah tidak wujud. Ingat itu karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis.